Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskeltinis Vikatil Maya Haskeltinis. Halo Kardas dimanapun kalian berada. Di video kali ini SNDZC akan mengulas serial drama Turki Kuruluş Osman yang akan tayang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Ayah Nikola marah. Dia baru mengetahui bahwa Osman dan Taylak Arslan telah lolos dari jebakan yang ditinggalkan Gayhatu untuk mereka. Dia merasa yakin bahwa Osman akan lenyap. Ayah Nikola telah mengirim racun kepada Targun untuk membinasakan semua base di pertemuan Dewan Bey. Pemimpin baru Kayi biasanya diumumkan oleh Ertugrul sebelum dia meninggal di pertemuan Dewan. Ertugrul cukup pulih dari penyakitnya kali ini, dari penyakit yang sangat kronis. Dia sekarang kembali ke singgasananya sebagai bey terbesar dari semua bey. Dia berbicara kepada Dewan Bey dan putra-putranya dan diharapkan untuk mengumumkan siapakah penggantinya. Abdurrahman Ghazi terus memberi laporan Ertugrul tentang apa yang terjadi sejak dia menderita sakit. Ertugrul tidak mengizinkan Safchi untuk mencium tangannya, yang merupakan pertanda bahwa dia tidak senang ketika Safchi mencoba menyalip kepemimpinannya. Ertugrul memberitahu keluarganya bahwa tradisi tidak dapat diabaikan. Dia juga memberitahu mereka bahwa Bey of the Kayi berikutnya harus diurapi oleh Tuhan dan Tuhan memilih siapa yang akan menjadi Bey. Sementara itu, Osman bertemu dengan Targun dan dia menunjukkan kepadanya racun yang telah diberikan oleh ayah Nikola untuk meracuni di base. Dia mengatakan kepada Osman bahwa ayah Nikola ingin melihat semua base meninggal. Osman memberinya perintah Targun untuk memberitahu ayah Nikola. Targun pergi menemui ayah Nikola. Ertugrul membahas Gayhatu dengan Osman. Dia menanyakan bagaimana Osman sekarang bisa mempercayai Taylak Arslan. Osman memberitahu ayahnya tentang mimpinya dan bagaimana dia bekerja sama untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ertugrul meminta putra-putranya bersatu dan tidak bisa dipisahkan dan mengikuti perintah bey yang baru yang akan dia pilih. Selanjutnya mereka mendiskusikan tentang ayah Nikola dan apa yang akan dilakukan Kayi terhadapnya. Semua putranya ingin mengepung kastil Inegol, tetapi Osman percaya bahwa terlalu banyak jiwa orang Turki yang akan hilang jika mereka menyerang kastil. Dia memberitahu ayahnya bahwa mereka harus mengalahkan tentara ayah Nikola terlebih dahulu karena dia memiliki tentara yang sangat banyak. Osman menjelaskan bahwa rencananya sudah berjalan dan Targun telah dikirim untuk bertemu dengan ayah Nikola. Targun meminta untuk membujuknya dan membawa ayahnya ke lokasi di hutan di mana Osman akan menunggunya. Ertugrul setuju bahwa rencana Osman bagus dan jauh lebih baik daripada menyerang kastil dan kehilangan nyawa. Safchi memberitahu istrinya Lena bahwa putranya Bayhoka akan segera tiba. Lena sangat merindukan putranya, ketika datang dia akan memeluknya. Di sisi lain, Osman yang mencintai Bala malam ini memeluknya dan membelainya saat dia menyisir rambut panjangnya yang sangat indah. Harapan terbesar Bala adalah memberikan Osman seorang anak dan dia masih menunggu berkah ini. Ertugrul menghabiskan malam dalam doa untuk suku Kayi dan putra-putranya. Dia berdoa agar dia membuat keputusan yang tepat untuk bey berikutnya. Dia memberkati Bamsi dan Abdurrahman Ghazi. Ia telah mempersiapkan jiwanya untuk menghadapi Tuhan. Dia berharap bisa bersama Halim Hatun, istri kesayangannya, sekali lagi. Di pagi hari, kelompok perang bersiap meninggalkan suku Kayi. Osman mendapat kabar bahwa Ertugrul tidak mengizinkan dia pergi bersama kelompok perang untuk menyerang ayah Nikola. Osman merasa permintaan ini aneh karena perang ini adalah rencana dirinya. Osman tidak menolak perintah yang diberikan oleh Ertugrul Ghazi. Ertugrul telah meminta agar putranya menemui dirinya di makam ibunya Halim Hatun. Osman melihat ayahnya duduk di samping makam Halim. Ertugrul berharap berjalan di taman surga bersamanya sekali lagi. Dia tahu bahwa waktu di bumi ini hampir habis dan tidak akan lama sebelum dia menghadap Maha Kuasa.
Ertugrul menoleh, terlihat putranya yang pemberani naik di atas kuda berjalan menghampirinya. Ertugrul mengatakan kepada Halim bahwa dia tahu bahwa putra bungsu mereka akan marah padanya karena menghentikan perang dengan ayah Nikola. Tetapi dia ingin kali ini menjadi waktu yang istimewa dan dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepadanya. Saat mereka duduk di samping makam Halim, Ertugrul memberitahu putranya bahwa perang tidak pernah berhenti. Bahkan jika ayah Nikola dikalahkan, orang lain akan datang dan menggantikannya. Ertugrul tahu bahwa dia mencintai ketiga putranya, tetapi percaya bahwa Osman akan menjadi pejuang yang hebat, bahkan lebih hebat dari ayahnya. Ertugrul memberitahu putranya bahwa api perang suci tidak akan pernah bisa dipadamkan. Dia meminta Osman untuk berjanji padanya bahwa dia akan menjaga api tetap menyala. Osman berjanji kepada ayahnya bahwa tradisi Turki tidak akan pernah mati dan sebuah negara baru akan tumbuh darinya. Ertugrul meminta agar Tuhan memberkati dia dan nama Osman tersebar di seluruh dunia. Kemudian pada hari itu Ertugrul bertemu dengan temannya dan pemimpin besar semua orang Turki. Dia mengatakan kepada pemimpin bahwa dia telah memimpin Osman sebagai penggantinya karena dia tahu dia akan membawa pedang dan benderanya dan akan memerintah Kayi dengan adil. Dia menjelaskan bahwa Osman memiliki mimpi untuk menciptakan sebuah negara untuk semua orang Turki dan dia telah memberi restu kepadanya karena dia tahu ajal sudah dekat. Sementara itu ayah Nikola mengikat ayah Targun ke pohon di hutan lokasi diberikannya oleh Targun. Dia mengharapkan Turki akan segera datang dan dia siap menghadapi mereka. Kelompok besar orang Turki yang dipimpin oleh Safchi dan Gunduz tiba di lokasi. Bamsi Bey memimpin pasukan Osman untuk hari itu. Pertempuran dimulai dan kedua belah pihak tanpa belas kasihan. Bamsi Bey menghadapi ayah Nikola dan melukainya tetapi tidak dapat menangkapnya. Ayah Nikola telah melarikan diri. Targun berhasil menyelamatkan ayahnya dan menyelamatkan hidupnya dan Safchi menangkap Flatius. Dia melukainya tetapi tidak melenyapkannya. Ayah Nikola melarikan diri ke sebuah gua dan lukanya dirawat oleh Helen. Dia ingin berada di kastil tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit dan pergi. Osman gembira karena setelah ayahnya mengatakan dia telah memilih Osman untuk menjadi Bey of the Kayi berikutnya. Kegembiraannya karena dapat mewujudkan impiannya tentang negara Turki. Dia naik ke bukit atas kudanya dengan perasaan bersemangat dalam perjalanan. Sementara itu Flatius menunggu hukuman dan ditahan di tenda penjara di suku Kayi. Dia memberitahu Safchi bahwa Ertugrul melenyapkan ayahnya dan dia ingin membalas dendam atas kematiannya. Flatius juga mengatakan kepada Safchi bahwa Lena adalah istrinya dan dia akan mengambil darinya. Safchi memutuskan bahwa Flatius akan dihukum gantung. Ertugrul tahu bahwa waktunya semakin dekat baginya untuk melakukan perjalanan ke surga. Dia menyerukan suatu pertemuan Dewan Bey terbesar yang pernah diadakan di suku Kayi. Ertugrul menggantikannya sebagai ketua rapat dewan. Dia memberkati setiap orang di sana. Dia mengingat kemenangan mereka selama bertahun-tahun. Ertugrul bangga kepada mereka. Ertugrul berhenti sejenak karena kelelahan. Saat Ertugrul berbicara dengan Bey, Ertugrul terlihat menjadi lebih lemah. Dia memberi kata-kata terakhirnya. Dia setuju untuk negara kehendak dan persetujuan rakyat. Ukuran suatu negara adalah menjaga kehormatan setiap orang, menjanjikan kebebasan, kemakmuran, dan melindungi orang yang tidak bersalah. Sebuah negara untuk semua orang Turki yang akan dilindungi ini untuk menjaga tradisi tetap hidup. Dia ingin mereka memutuskan rantai perbudakan. Ertugrul mulai mengumumkan penggantinya. Dia tiba-tiba sakit dan tubuhnya melemah dan tidak bisa berdiri. Dia memberitahu bahwa dia telah memilih Bey berikutnya dan dia adalah orang yang telah membawa dari suatu kemenangan ke kemenangan yang lainnya. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata terakhirnya untuk memberitahu mereka bahwa pilihannya adalah Osman. Matanya langsung tertuju kepada Osman, tetapi pingsan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ertugrul Gaji meninggal di tempat. Duka bagi Ertugrul, sulit bagi putra Ertugrul untuk
mempercayai bahwa ayah mereka yang hebat telah meninggal. Kepergiannya dirasakan suku Kaji dengan panjatan doa. Suku itu berkumpul di depan tendanya berikata duka dengan cepat menyebar ke seluruh suku. Flavius di tenda penjaranya mendengar pengumuman Ertugrul meninggal dan kesedihan dirasakan suku Kaji. Flavius adalah orang yang ingin melenyapkan Ertugrul untuk membalas dendam atas lenyap ayahnya, tetapi sekarang dia telah tiada. Flavius bersumpah bahwa dia akan membalas dendam pada garis keturunannya. Tubuh Ertugrul terbaring dalam tempat peristirahatannya, sementara anak-anak dan teman-temannya berkumpul di sekelilingnya. Mereka berbicara tentang kemenangannya dan sifatnya yang murah hati dalam pertempuran. Mereka berdoa sepanjang malam di atas jasadnya. Di pagi hari, semua putra mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka. Ketukan ram yang lambat dan penuh hormat terdengar di seluruh suku saat jasad Ertugrul Gazi dibawa keluar dari tendanya oleh putra-putranya dan juga Bamsi Bey. Bayi terhebat sepanjang masa diarak penduduk suku Kaji menuju tempat peristirahatannya di samping Halim Hatun yang merupakan almarhum istrinya. Baiklah sahabat SNDZC, itulah tadi serial drama Turki Kurulus Osman yang akan tayang untuk episode selanjutnya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini agar sahabat semua selalu mendapatkan informasi terupdate seputar serial drama Turki Kurulus Osman. SNDZC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.